Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dr. Rita Aryani MM selaku dosen pengampu perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Maulana Ainul Yusuf dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18724.517. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dasar-dasar pendidikan dengan tema sejarah pendidikan Islam. Pengertian, apa sih sejarah Islam itu? Jadi, sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah pendidikan Islam adalah sejarah atau kejadian pada masa lampau yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul dan berkembang seiringnya dengan kemunculan Islam itu sendiri. Yang kemudian perkembangan selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah sampai jatuhnya kota Baghdad dan lenyapnya Khalifah Islam yang terakhir di Istanbul pada tahun 1924. Kemudian menurut para ahli, Az-Zumardi Azra, menurut beliau seorang cendekiawan Muslim dan ahli sejarah pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan kedatangan Islam itu sendiri. Ia mencatat bahwa pendidikan Islam awalnya bersifat informal, dilakukan melalui pengajaran di masjid dan rumah-rumah ulama. Seiring waktu pendidikan Islam, perkembangan menjadi lembaga formal seperti pesantren dan juga madrasah. Adapun menurut Muhammad Amin Abdullah, beliau mengemukakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama pada masa kolonial. Ia mencatat bahwa pendidikan Islam beradaptasi dengan kondisi dan politik yang ada, dan munculnya lembaga pendidikan modern seperti madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang lebih terstruktur. Adapun konsep atau dasar pemikiran sejarah pendidikan Islam. Konsep atau dasar pemikiran sejarah pendidikan Islam mencerminkan nilai-nilai yang mendasari pendidikan dalam tradisi Islam. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai peran pendidikan Islam dalam membentuk individu dan masyarakat, serta bagaimana pendidikan dapat berkontribusi pada pembangunan moral, sosial, dan intelektual. Adapun ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Dari sejarah awal pendidikan di zaman Nabi hingga perkembangan lembaga pendidikan modern. Semua elemen ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pendidikan Islam telah berkembang dan beradaptasi sepanjang sejarah. Dengan memahami ruang lingkup ini, kita dapat menghargai kontribusi pendidikan Islam terhadap masyarakat dan peradaban. Kemudian, hubungan ilmu sejarah pendidikan Islam dengan ilmu lain. Hubungan antara ilmu sejarah pendidikan Islam dan disiplin ilmu lainnya menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang pendidikan dalam konteks Islam. Dengan memanfaatkan berbagai perspektif, kita
dapat lebih memahami dinamika pendidikan Islam. Tantangan yang dihadapi serta kontribusinya terhadap masyarakat interdisipliner ini juga membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam dan aplikatif dalam pengembangan pendidikan Islam di masa depan. Kemudian, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Apa sih manfaat kita mempelajari sejarah pendidikan Islam ini? Nah, manfaatnya itu diantaranya yang pertama, kita memahami akar dan tradisi pendidikan. Dan yang kedua, menghargai kontribusi pendidikan Islam. Dan yang ketiga, mengingatkan kesadaran sosial. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi kerukunan. Masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi sejarah pendidikan Islam ini terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah pendidikan Islam. Bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya syajarah, yang berarti pohon. Kata pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata padagogi. Padagogi, kata dasarnya paid, yang berartikan anak, dan juga ogogos, yang artinya membimbing. Pengertian Islam secara harfiah Islam berasal dari bahasa Arab salima, yang artinya terpelihara, terjaga, dan tidak celaka. Sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada sejarah Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan konsepnya sendiri mulai zaman Nabi terdahulu sampai sekarang bersifat mungkin hanya berubah di dalam metode saja sejauh yang saya ketahui. Sedangkan pembahasan ruang lingkupnya tentang objek dan metode sejarah pendidikan Islam, kalau pembahasan dalam hubungan dengan agama lain, ialah sejarah pendidikan Islam tidak berdiri sendiri dan besar kaitannya dengan ilmu sosiologi, sejarah, dan sejarah kebudayaan. Oke, terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan presentasi yang saya bacakan ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata saya yang salah, itu memang murni dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang begitu, yang bagus, yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.